Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Bapak Supriyono. Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih berada pada pembelajaran tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, untuk subtema 3, yaitu Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan, pada pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran yang keempat ini akan ada 2 buah muatan pelajaran, yaitu muatan pelajaran PPKN dan muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Kita mulai pada muatan pelajaran PPKN. Pada muatan pelajaran PPKN, materinya yaitu tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali kegiatan yang kita lakukan baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat yang menunjukkan bahwa kita sudah menerapkan sila-sila Pancasila. Kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan, misalnya hewan peliharaan. Jadi penerapan itu tidak hanya terkait kepada hubungan dengan manusia, tapi juga dengan hewan maupun tumbuhan. Bisa dilihat pada contoh, itu seorang anak sedang memberi makan kucing sebagai tanda bahwa dia merawat dan mencintai kucingnya. Nah, perhatikan penerapan sila-sila terhadap hewan peliharaan. Sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita sudah menerapkan sila Pancasila yang pertama. Kemudian, merawat hewan peliharaan yang sedang sakit. Itu menunjukkan sila Pancasila yang kedua. Kemudian, bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia, menunjukkan penerapan sila yang ketiga Pancasila. Karena dengan kita bangga, maka kita akan merawat hewan-hewan yang ada di Indonesia, terutama hewan-hewan yang hampir punah. Kemudian, berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan. Itu menunjukkan contoh penerapan sila keempat Pancasila. Di situ ada kata-kata berdiskusi. Berarti itu menunjukkan musyawarah sesuai dengan Pancasila sila keempat. Kemudian, membagi tugas merawat dengan adil, menunjukkan penerapan sila Pancasila yang kelima. Perhatikan di situ ada kata-kata adil. Jadi adil itu tidak hanya dilakukan kepada sama manusia, tetapi juga harus dilakukan kepada hewan dan tumbuhan. Penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah tadi adalah contoh yang dilakukan terhadap hewan, sekarang kita pada kehidupan sehari-hari. Itu ada gambar, seorang anak sedang meminta izin untuk berangkat sekolah kepada orang tua. Yang pertama, sila pertama, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sila yang kedua, membantu korban bencana alam. Sila yang ketiga, mengikuti upacara bendera dengan hikmat sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air. Yang keempat, sila keempat, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Sedangkan yang kelima, menghormati hak-hak orang lain. Nah, itu tadi sedikit contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Masih banyak contoh-contoh
kegiatan yang menunjukkan penerapan sila-sila Pancasila, baik dari sila pertama sampai sila kelima yang lain. Tugas kalian nanti adalah untuk memetakan dan menganalisis mana saja yang menunjukkan penerapan sila-sila Pancasila. Kita lanjut pada muatan pelajaran yang kedua, yaitu menuliskan simpulan dari teks. Kita dapat membuat simpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok permasalahan atau intisari dari teks tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskannya dalam bentuk-bentuk kalimat. Nah, gunakan kosakata yang baku dalam menuliskan simpulan. Jadi ingat, kata-kata yang kita gunakan dalam menulis sebuah kalimat harus menggunakan kata-kata baku sesuai dengan EZD atau ejaan yang disempurnakan. Penilaian terhadap simpulan yang disampaikan. Nah, setelah kita memberikan simpulan, maka akan ada yang namanya penilaian. Pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Komentar atau tanggapan tidak boleh keluar dari pokok bahasan. Harus dalam satu garis, tidak boleh keluar dari pokok bahasan. Contohnya, kesimpulannya tentang cara merawat hewan. Kemudian kita memberi komentar tentang cara merawat tumbuhan. Nah, itu kan sudah keluar dari jalur, maka tidak diperbolehkan. 3. Kalimat tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Ini yang perlu diingat, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Kemudian komentar disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Jadi ketika kita memberi komentar, tidak usah bertele-tele atau berbelit-belit. Jadi cukup dengan yang kata-kata atau kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran pada pagi hari ini. Akhir kata, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap jaga kondisi kesehatan. Kita masih dalam masa pandemi. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.